Selamat datang dalam pemaparan strategi dasar bagian tanaman pabrik gula. Sesi ini merupakan panduan operasional komprehensif yang berfokus pada satu tujuan utama: mentransformasi potensi vegetatif di lapangan menjadi nilai rendemen maksimal di meja giling melalui efisiensi yang terukur dan disiplin eksekusi. Saat ini, kita menghadapi tantangan krusial: defisit bahan baku, rendahnya kualitas tebu, dan inefisiensi biaya yang memicu high cost. Melalui intervensi bagian tanaman yang presisi, kita akan bergeser menuju target ideal, yaitu pemenuhan kapasitas pabrik dengan kualitas rendemen di angka 13% dan struktur biaya yang kompetitif. Keunggulan operasional kita berdiri di atas 7 pilar utama, dimulai dari pemetaan suplai yang akurat, perencanaan kerja yang terintegrasi, hingga strategi genetik dan manajemen pembibitan. Siklus ini ditutup dengan standarisasi SOP budidaya, sinkronisasi jadwal giling, serta sistem manajemen tebang angkut yang disiplin. Untuk menjaga stabilitas pasokan, kita menerapkan komposisi ideal. Tebu sendiri atau TS berfungsi sebagai buffer dan peragaan SOP dengan porsi 20 hingga 30%. Tebu rakyat kredit atau TRI menjadi tulang punggung dengan porsi 60 hingga 70%. Sementara tebu rakyat mandiri tetap dijaga di angka 10% untuk fleksibilitas pasokan berbasis kontrak. Perencanaan yang matang adalah separuh dari keberhasilan. Kita mengintegrasikan data historis 5 tahun, perakiraan iklim, dan analisa pasar sebagai input. Output dari proses ini adalah penetapan target produktivitas yang realistis serta kesiapan struktur SDM dan logistik yang selaras dengan beban kerja di lapangan. Optimasi rendemen sepanjang masa giling diatur melalui strategi genetik. Kita membagi komposisi menjadi 30% tebu umur pendek, 40% umur sedang, dan 30% umur panjang. Penting untuk dicatat, regenerasi varietas bersifat mutlak setiap 6 hingga 10 tahun untuk mencegah degradasi kualitas akibat kelelahan genetik. Bibit prima adalah fondasi rendemen. Dengan mengelola pembibitan secara berjenjang, mulai dari kebun bibit nenek hingga bibit datar, kita menjamin tanaman yang lebih kuat dan penggunaan bibit yang lebih hemat. Investasi pada mutu bibit akan memberikan ROI berupa biaya tanam yang lebih rendah dan produktivitas akhir yang lebih tinggi. Keberhasilan rendemen sangat ditentukan oleh golden window. Kita harus memastikan tanaman mencapai puncak kemasakan tepat saat musim kering selama 3 hingga 4 bulan. Sinkronisasi pola tanam A dan B, serta batasan maksimal pemeliharaan ratun di bulan September adalah kunci untuk mencapai hari giling yang optimal. Memahami kurva aktivasi sangatlah penting. Plant cane atau PC memiliki potensi tertinggi, namun kualitas raton cenderung menurun. Kita menetapkan batas maksimal keperasan atau raton hanya sebanyak 3 kali. Melanggar batas ini berarti membiarkan inefisiensi lahan dan penurunan produktivitas yang drastis terjadi. Untuk menjaga kesinambungan pabrik, kita menerapkan rasio emas lahan, 40% plant cane, 30% ratun 1, 20% ratun 2, dan 10% ratun 3. Kepatuhan pada angka ini adalah cara terbaik untuk menstabilkan suplai harian dan mencegah degradasi mutu masa tebu secara nasional. Filosofi panen kita adalah MBS, manis, bersih, dan segar. Tebu harus dipanen pada puncak kemasakan genetik, bersih dari kotoran atau trash di bawah 5%, dan harus sampai di meja giling dalam waktu kurang dari 20 jam untuk mencegah inversi gula. Perhatikan waterfall kebocoran ini. Kita kehilangan potensi hingga 25% akibat tebang prematur, sisa tebu di kebun, hingga keterlambatan logistik. Sektor tebang angkut adalah titik kebocoran profit terbesar. Maka penyimpangan SOP di sini tidak dapat ditoleransi karena langsung mengurangi profitabilitas perusahaan. Efisiensi di lapangan dimulai dari standarisasi petak, luasan absolut 4 hingga 5 hektar dengan homogenitas genetik 100% dan rentang umur maksimal 15 hari adalah syarat mutlak. Hal ini memudahkan pengawasan dan memastikan efektivitas jadwal tebang sesuai sistem MBS.
Rentang kendali yang efektif menjamin kualitas pengawasan. Satu unit SKW bertanggung jawab atas 150 hingga 400 hektar, didukung oleh PT RI dan pengawas tebang angkut. Struktur ini dirancang agar setiap jengkal lahan dan setiap ritase tebu terpantau secara intensif. Sebagai penutup, produktivitas maksimal adalah hasil dari integrasi formula, komposisi area yang tepat, sinkronisasi jadwal, disiplin pembibitan, dan zero tolerance pada sistem MBS. Ini adalah blueprint agraria industrial kita untuk mengubah potensi di lahan menjadi rendemen yang menguntungkan bagi semua pihak.